Bentar ya, kita siapkan dulu. Persiapkan dulu. Saya bagikan dulu linknya supaya banyak yang supaya nggak ketinggalan yang mau ikutan live bareng-bareng biar rame. Dan ini masih 7.25, masih 5 menit lagi ya. Saya janji jam 19.30 ya. Sekarang masih 7.25, masih 5 menit lagi. Sambil nunggu 5 menit, kita setting dulu ini. Saya coba bagikan di grup-grup WA saya dan mungkin Telegram ya, mungkin nanti. Cek sound, coba yang sudah hadir direspon. Suaranya gimana, nyampe apa, kurang kenceng apa, terlalu pelan apa gimana, coba direspon. Masih ada waktu 4 menit. Saya coba untuk membagikan linknya, tapi ini kok kayaknya nggak mau connect ini laptop saya ini. Ini baru bisa connect. Oke, sebentar ya. Saya coba bagi ke grup WA Ilmu Budidaya Jamur, linknya, supaya yang lain mungkin yang ada waktu luang bisa ikutan. Masih kurang 2 menit lagi, 7.28. Oke. Hadir ujung timur, Muket Arde, kaki Gunung Raung. Cek suara mantap. Oke, terima kasih. Berarti terdengar ya suaranya ya. Bentar, masih ada waktu 1-2 menit lagi sebelum kita buka. Saya mau bagikan ke grup WA dulu, IBC 1, 2, 3, 4 ya. Kita punya grup Ilmu Budidaya Jamur, grup WA itu sampai 4 grup. Dan ini bukan grup yang harus saya yang jawab, bukan ya. Ini grup WA kita itu grup diskusi ya. Grup diskusi. Dan bukan grupnya orang pengangguran, artinya kalau nggak dijawab ya berarti nantinya mungkin nanti akan terjawab ya. Jadi nggak harus selalu harus dijawab gitu ya. Emangnya kita pengangguran apa nungguin grup WA? Ya kita tetap kerja
kerja nyata. Maksudnya jangan terlalu dibawa, dimasukin hati kalau nggak dijawab. Nah, ini sudah terkirim IPC 1, IPC 2, IPC 3, IPC 4. Ya, siapa tahu teman-teman yang mau mengikuti diskusi kita. Masih ada waktu 1 menit. Oh, ini sudah 7.30. Sebentar, saya satu lagi grup di kelas online ini. HP baru kayaknya nih, jadi jernih kameranya. Denny Rocks. Oh, ini orang Banjar nih. Ini bukan HP baru, ini HP lama. Bahkan ini HP downgrade. Jadi saya punya HP itu karena bolak-balik rewel ya, karena RAM-nya itu kecil. Akhirnya saya upgrade yang RAM 4 GB. Lalu HP istri saya itu RAM-nya masih 1,5 GB. Kemudian zaman kelas online ini akhirnya saya harus mengalah, jadi tukeran. Jadi saya pakai HP-nya istri saya. Makanya agak lemot ini. Ini aja nggak connect-connect. Susah banget. Ya sudahlah. Ini sudah jam 7:31. Oke. Terima kasih. Cek suara Abinaya. Oh, ini ngantang ini. Malang. Cek suara mantap. Jaduk Lintang Songo Banyuwangi hadir. Los Dadi Mulyo. Oke, terima kasih. Ini ada berapa ini? 9 viewer. Ya, lumayan lah. Oke, terima kasih teman-teman. Tema diskusi kita malam ini adalah apa ini? Sebentar ya. Saya sampai lupa ini. Tema diskusi kita malam ini memasarkan jamur di tengah pasar bakulan yang lesu. Ya, ini ya, pasar bakulan yang lesu. Jadi apa? Sebentar. Ini. Nah, kita santai dulu ya. Kita santai-santai aja ini sambil makan malam. Saya biasanya makan tuh jam 6. Tapi ini tadi ternyata istri saya baru datang dan tidak ada nasi, ya akhirnya dibikinkan mie. Jadi sampai mana tadi? Oke, terima kasih. Terima kasih jempolnya Mas Kewel BMI Sains Jamur hadir. Oke Mas, terima kasih. Ya, sampai mana tadi? Tema diskusi. Tema diskusi kita adalah memasarkan jamur di tengah pasar bakulan yang lesu. Oh iya, belum saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya Cak Lontong itu memberi salam dan menerima salam itu pahalanya double. Jadi sebelum sampean jawab, sebelum Anda jawab, saya jawab duluan. Biar pahalanya double. Oke. Seperti kita tahu ya, nggak tahu ya, ini yang kita rasakan ya, terutama saya yang di Malang. Itu pasar jamur
selama hampir 2 minggu ini lesu sekali ya. Pasar jamur yang bakulan, gimana itu? Pasar jamur yang bakulan. Jadi petani yang memasarkan jamurnya, yang menjual jamurnya ke bakul. Bakul itu apa? Bakul itu bahasa Jawa, kalau tengkulak, ke tengkulak. Kalau bahasa Indonesianya ke tengkulak. Jadi petani, jadi garis koordinasinya itu begini. Biasanya ya, kebanyakan dari petani jamur ya, dipetik jamurnya, dibeli ke tengkulak atau bakul, baru sampai ke konsumen ya. Jadi petani, di tengah ada bakul, baru ke konsumen. 1, 2, 3. Nah, ini yang lesu ya selama seminggu, hampir 2 minggu ini adalah petani, bakul, user ya. Selama 2 minggu ini barang kita macet karena tidak ada bakul yang menyerap barang kita. Jadi dari petani, jadi ada 2 model ya, sebetulnya ada 2 model. Ada petani yang direct selling, yang jual langsung dari petani langsung ke user, ke konsumen, atau dari petani ke tengkulak atau bakul kemudian ke konsumen. Ya, selama ini begitu jalannya. Nah, kebanyakan pada umumnya karena satu dan lain hal itu petani jamur ambil jalur yang pertama, yaitu tadi petani, tengkulak atau bakul, kemudian konsumen atau user. Sedangkan yang jalur kedua dari petani langsung ke user itu sangat sedikit sekali ya. Setahu saya itu sangat minim sekali, sangat sedikit sekali yang membidik pasar dari petani ke user atau langsung ke konsumen. Nah, yang terjadi selama 1 sampai 2 minggu ini ya, 1 sampai hampir 2 minggu ini, nggak tahu di daerah Anda ya. Coba saya direspon betul apa enggak. Kalau di daerah Anda bagaimana? Kalau di daerah kami di Malang khususnya ya, di Malang itu terjadi kelesuan pasar bakulan atau pasar bakulannya itu lesu. Jadi jamur dari petani itu tidak terserap, tidak diserap oleh bakul-bakul pasar atau tengkulak-tengkulak di pasar tradisional pada umumnya. Bagaimana dengan daerah Anda? Coba saya direspon, apakah juga demikian dalam seminggu atau hampir 2 minggu ini ya. Coba saya direspon dulu sambil saya seruput Indomie ini, mie. Lapar nih, belum makan, nanti semaput. Coba saya direspon dulu, apakah sama daerah Anda, sebutkan daerahnya, misalkan Jember atau misalkan mana, Klaten, apakah sama selama seminggu atau 2 minggu ini pasar bakulan Anda itu agak lesu atau agak macet? Coba direspon saya tunggu. Sains jamur, kalau saya dari Sulawesi masih aman, tapi tetap ada waktu
waktu-waktu pasar loyo karena efek harga-harga sayur dan ikan harga turun. Oke, terima kasih Mas Sains Jamur. Kemudian ada lagi dari Joni Jaun, Jombang sama. Berarti sama ya, sama lesunya ya. Apakah sampai hari ini atau besok bagaimana? Apakah sudah ada gambaran? Mas Joni ini dari Jombang. Jombang mana ini? Apakah sama? Kalau dari Sulawesi ya alhamdulillah ya kalau masih aman. Masih aman tuh di Sulawesi mana ini Mas ya? Mas Sains Jamur ini di Sulawesi mana? Kemudian harganya berapa di sana? Temanggung jamur beludak dari Muryanto. Dari Abinaya, oh ini Abinaya ini ngantang ya, 10 hari pasar loyo. Sekarang alhamdulillah aman. Oke. Ngantang ini sekarang alhamdulillah aman. Ini mulai hari apa? Mulai tadi ini apa mulai kemarin apa? Terus besok bagaimana? Temanggung jamur beludak Muryanto. Ya. Temanggung jamur beludak. Pertanyaannya, apakah terserap atau tidak selama 1 minggu sampai hampir 2 minggu ini? Apakah terserap atau tidak? Saya tunggu responnya lagi. Jadi enak ya kalau kita diskusi, enak. Jadi kalau diskusi itu banyak nanti ide-ide atau menghasilkan solusi-solusi tanpa harus kita bermaksud menggurui atau mengajari atau membimbing sekalipun, enggak lah, kita diskusi aja, kita pengen berteman. Sains Jamur Sulawesi Tengah saya jual bungkusan 3 ons, jual ecer 10.000, oper bakul 8,5. Sulawesi Tengah ini 3 ons jual ecer, 3 ons jual ecer 10.000 ya, oper bakul 8,5. Oh, berarti dia main direct selling ya, jual langsung, dan juga oper bakul 3 ons 8,5, 3 ons jual ecer 10.000 ya. Berarti kalau 9 ons atau hampir 10 kilo berarti hampir 1 kilo berarti 30.000. Wow, bagus sekali ini. Oke, dari Mas Bambang Priyono 2, efeknya sama Mas. Dari Tegal lesu bakulnya semua, bakul minta harga diturunkan, cuma dari pihak petani sama-sama menolak, mending langsung dijual ke konsumen. Oke, dari Mas Bambang ya, Tegal ya. Oke, terima kasih Mas Bambang Tegal. Muket Ardi untuk Bondowoso sekitar 50% terserap. Harga 10.000 untuk minggu ini sudah mulai naik lagi sekitar 12.000. Berarti artinya seminggu kemarin yang terserap 50% ya. Berarti boleh kita katakan lesu juga ya di Bondowoso. Ya. Jadi bukan di Malang aja gitu ya. Boleh saya katakan begitu. Setujukah Anda Mas Muket Ardi? Kayaknya besok mulai stabil soalnya jamurnya mulai langka. Dari Mas Joni Jaun. Oke, dari beberapa teman ini saya simpulkan ya ternyata bukan di Malang saja ya yang terjadi kelesuan pasar. Bahkan saya sempat ber-WA di teman-teman Jawa Barat, bahkan sampai tadi pagi, terutama atau tadi sore, bahkan tadi sore saya baru pulang dari kandang itu,
teman-teman Jawa Barat pun juga mengalami keadaan yang sama. Ya, padahal setahu saya ini bukan barometer, bukan benchmark, tapi sebagai wawasan saja. Setahu saya ya, pasar jamur di Nusantara ini, di Indonesia ini 50% itu serapannya paling besar adalah Jawa Barat. 50% selebihnya terbagi se-Indonesia Raya. Jadi kenapa pemain jamur di sana itu sangat spektakuler ya. Orang mau produksi backlog itu, mau mendirikan usaha budidaya itu gila-gilaan ya setahu saya. Sebut saja, nggak usah disebut lah. Ada beberapa petani yang di Jawa Barat itu yang budidayanya gila-gilaan. Bukan puluhan ribu lagi, ratusan ribu punya ya. Karena itu tadi, serapan pasar jamur terbesar di Indonesia 50% diserap di Jawa Barat dan Jakarta. Ya. Saya punya info beberapa waktu lalu untuk memasok satu rumah makan yang agak terkenal brandnya sejabodetabek yang punya ratusan cabang dan ada menu jamurnya. Dia butuh 1 ton satu rumah makan yang gerainya banyak, sekitar ratusan. Dia butuh 1 ton per hari ya. Itu belum bicara pasar-pasar tradisional ya. Gila, memang gila serapan di Jawa Barat. Tapi sampai tadi pagi atau tadi sore itu beberapa teman itu mengabarkan pada saya, memang seminggu kemarin itu gila ya, pasar tuh benar-benar nggak bisa dipegang, bahkan terjadi bom-boman, bahkan parah ya. Parah itu sampai 2000 ya, sampai 2000 per kilogram. Jadi kemasan plastik yang bening itu yang 5 kilo ya, 5 kilo itu cuma dijual 10.000. Gila itu. Sampai segitunya di Jawa Barat. Ya. Kemudian di Malang pun juga terjadi hal yang demikian ya. Terjadi hal yang demikian, beberapa pemain besar ya. Jadi entah Anda setuju apa enggak ya. Jadi bukan hanya petani baru yang baru seneng hatinya dengan panen jamurnya. Biasanya kan kita menganggap ya, dalam tanda kutip menganggap, yang ngebom pasar itu biasanya petani baru yang nggak tahu mau dibawa kemana jamurnya ya kan, kemudian dijual murah, tahu-tahu dijual 8.000, 9.000, di bawah 10.000. Nah itu biasanya yang kita istilahkan ngebom pasar ya. Atau kalau bahasanya teman-teman itu lebih kasar lagi, itu wong-wong nelei pasar. Jadi apa nelei itu apa? Ngasih kotoran, nelek gitu loh, nelei pasar. Nah itu biasanya terjadi pada petani-petani baru yang belum tahu apa-apa. Tahu-tahu seneng jamurnya tumbuh, panen, nggak tahu harus buang kemana, lalu ngerusak harga. Nah, tidak pada petani baru saja sebetulnya fenomena itu ya terjadi juga ya, ketika momen-momen seperti saat ini pada petani-petani yang sudah kawakan, yang sudah senior.
yang sudah raksasa sekalipun itu bahkan lebih gila kalau menurut saya, lebih gila, bahkan bisa jual sampai 2000 per kilo ya, 2000 per kilo, gila memang gila. Ali Huda, saya kirim bakul 30 kilo di Sragen, masih sisa, baru kali kejadian jamur tiram nggak laku, mungkin baru kali ini. Ya memang begitu Mas Ali Huda. Jadi kita itu petani ya, petani yang sudah berpengalaman bertahun-tahun menanam jamur, seandainya kan kita punya kalender tanam ya, punya kalender tanam itu jamur kapan pasar lesu ya. Ini yang dimaksud pasar tuh masih kita bahas pasar bakulan ya, pasar bakulan sesuai dengan tema. Padahal pasar tuh bukan hanya saja pasar bakul aja, masih banyak pasar yang lain ya, pasar warung, pasar catering misalkan, pasar direct selling, pasar online. Kalau kita mau bedah itu sebetulnya banyak sekali pasar. Cuman kita ngomong pada umumnya aja pasar bakulan ya. Pasar bakulan itu memang ini kalender tanam, maksudnya di luar kalender tanam ya. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman menanam jamur bertahun-tahun, itu trennya bisa kita record ya, bisa kita record, bisa kita rekam. Jadi biasanya pasar bakulan itu lesu itu pada saat momen-momen tertentu, misalkan Idul Fitri, Idul Adha, atau tahun baru, atau pada saat ngebrul, Nah, kalau pada saat ini, pada saat sekarang ini, hampir 2 minggu belakangan ini memang kalau menurut saya ya, Anda boleh setuju atau enggak. Kalau menurut saya, terutama yang di Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera, kalau menurut saya ini fenomena luar biasa. Entah ada yang bilang ini adalah baru terasa sekarang efek pandemi COVID-19-nya ke jamur. Waktu di puncak-puncaknya pandemi, jamur nggak seberapa signifikan efeknya, bahkan lancar-lancar saja. Baru ngefeknya sekarang ya, masih di Pulau Bali, Jawa, dan Sumatera sebagian, bahkan Lombok juga. Beberapa teman di Lombok juga melaporkan seperti itu. Kalau Kalimantan dan Sulawesi atau Merauke atau Papua mungkin belum, saya belum mendengar itu. Belum mendengar ada kelusuan pasar seperti yang kita alami sekarang. Ya, ada yang berpendapat demikian. Ya, ada yang berpendapat itu. Kemudian ada lagi yang berpendapat ini jamur ngebrul. Ya, tapi anehnya ini ngebrulnya kok rata ya di Lombok, Mataram, Bali, Jawa, sebagian Sumatera. Kok merata gitu loh. Biasanya ngebrul itu, jamur ngebrul ada di mana-mana, keluar di mana-mana. Tidak selesu ini juga pasarnya, jadi harga masih nggak sebanting-bantingan ini. Bahkan ada yang 2000 ya, saya ulangi lagi ya, di Jawa Barat itu ada yang menjual 2000 per kilo. Jadi satu bungkus besar itu cuman 10.000. Yang satu bungkus plastik isi 5 kilo itu cuman 10.000. Gila itu sudah memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Dan itu yang melakukan pasti pemain besar, nggak mungkin. Kalau bukan pemain besar bakal susah. Nah ini ya, Tohar BLH, Kalsel malah kurang jamur. Jadi yang baru hadir ya, pertanyaannya tadi apakah sama ya,
di daerah Anda ya, di daerah Anda itu dalam hampir 2 minggu ini terjadi kelesuan pasar bakulan. Tadi saya sempat menyimpulkan sedikit, menganalisa sedikit, kelesuan pasar jamur ini terjadi di Mataram atau Lombok, kemudian Bali, Jawa ya, Jawa hampir rata, kemudian sebagian Sumatera ya, sebagian Sumatera, Palembang, Lampung. Itu terjadi kelesuan pasar bakulan ya, sekali lagi pasar bakulan ya, bukan pasar yang direct selling ya. Kalau yang baru hadir kita ulangi lagi, ada 2 jenis pasar ya, ada 2 jenis pasar yang umumnya kita mainkan ya, maksudnya petani jamur itu tahu, itu pasar yang biasanya yang jenis pertama itu dari petani ke ada dua jalur maksudnya, dari petani ke bakul atau tengkulak langsung ke konsumen. Yang kedua adalah dari petani ke mana, langsung ke konsumen atau direct selling ya. Jadi begitu ya, sangat agak lama ya. Biasanya kalau jamur ngebrul pun itu cuman antara 5-7 hari paling lama. Cuman kalau yang kemarin ini agak lama ya, ini hampir 2 minggu. Dan baru hari ini tadi kita punya pasar bakulan yang sudah mulai mengambil jamur kita lagi, dan itu baru sedikit-sedikit. Jadi dia mungkin masih tes pasar ya. Jadi 2 bakul itu, 2 tengkulak masih ngambil 5 kilo dan 5 kilo, masih sedikit ya, 1 kresek. Jadi sekedar info kalau saya itu punya pasar direct selling ya, atau langsung ke warung, harganya yang lumayan bagus ya. Yang kedua, kita punya pasar ke bakulan atau ke tengkulak. Jadi saya begini, selama berusaha jamur ini saya kira kita nggak boleh pasrah bongkotan, jadi pasrah totali ya, jadi kita nggak mau cari pasar direct langsung, harus setor ke bakul, apalagi cuma setor ke 1 bakul, itu menurut saya sangat rawan sekali, apalagi kalau kapasitas budidayanya masih di bawah 10.000. Itu saya sangat menyarankan segera cari pasar yang jual langsung ya, atau direct selling ya. Anda jangan terlalu bergantung ke tengkulak atau ke bakul, apalagi ke 1 bakul. Jadi bahkan guyonannya begini ya, sama teman-teman itu, rumus pertama petani ya, harus punya minimal 2 tengkulak ya. Petani jamur minimal harus punya 2 tengkulak, syukur-syukur bisa lebih dari 2 ya. Rumus kedua, tengkulak tidak boleh punya 1 petani, harus punya lebih dari 1 petani ya. Anda boleh setuju atau tidak, tapi itu saya jalankan. Alhamdulillah kita tidak pernah bingung kekurangan suplai jamur ya. Bahkan kalau kelebihan kita mudah sekali membaginya ya. Anda boleh setuju atau tidak. Jadi rumus pertama adalah petani jamur minimal harus punya 2 tengkulak, minimal punya 2 bakul atau 2 tengkulak.
Ya, satu petani jamur minimal harus punya 2 tengkulak. Nggak masalah jamurmu cuma 5.000 lok apa 1.000 lok, nggak masalah, jalani saja. Jadi rumus pertama, petani jamur harus punya minimal 2 tengkulak atau 2 bakul. Syukur-syukur Anda punya 3, 4, 5, 10, syukur-syukur. Ya, rumus kedua, kalau Anda sebagai tengkulak, Anda tidak boleh punya 1 petani. Ya, Anda harus punya lebih dari 1 petani. Ya, alhamdulillah dengan begitu kita tidak pernah kekurangan jamur. Ya, bahkan kalau over, kita mudah membaginya, dan kita tidak perlu sakit hati ya berharap kepada bakul atau berharap kepada petani. Dengan begitu Anda boleh setuju, boleh enggak, tapi itu yang kita jalankan. Dan satu lagi yang penting ya, yang penting menurut saya, setiap petani jamur ya, mau tidak mau, siap atau tidak siap, cepat atau lambat ya, Anda harus belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha. Ya. Artinya apa? Pengusaha itu skill dasarnya cuma satu. Anda harus mau jualan. Bukan ngomong bisa jualan ya. Anda harus mau jualan. Ya. Karena petani jamur itu beda, Pak. Beda sama petani sayuran atau petani padi. Beda. Apa bedanya? Ayo, siapa yang tahu bedanya apa? Saya sambil makan mie ini lagi supaya nggak terlalu dingin. Bedanya petani jamur dan petani biasa, petani jagung atau petani padi, bedanya apa? Selain komoditinya ya, selain barangnya ya, yang khas itu apa? Bedanya petani jamur dan petani selain jamur, apa bedanya? Coba saya direspon. Sinyalnya lelet. Apakah lelet sinyalnya? Nampaknya baik-baik saja ini di monitor saya. Saya cek juga ini. Mungkin nggak dapat sinyal tuh di sana. Mungkin paketannya habis ini, Mas Tohar. Beda petani jamur dan petani biasa. Ada yang respon? Saya tunggu. Bedanya petani jamur dan petani bukan jamur, misalkan padi atau jagung. Apa ya? Ayo Pak, apa bedanya? Nah, petani jamur nggak kepanasan. Kalau petani biasa panas-panasan. Ya, masuk akal Pak Bambang. Masuk akal. Petani jamur tiap hari panen dan harus segera terjual. Ya, betul juga. Ya, jawaban saya ini sama dengan Pak Bambang Priyono 2 ini. Petani jamur itu nggak kepanasan. Betul-betul nggak kepanasan. Ya. Dan ada betulnya juga Mas Joni, tiap hari panen. Dan yang khas itu ya, yang khas ya. Kalau kita bandingkan dengan petani padi ya, setelah panen itu masih ada harus kita olah jamur itu, padi itu yang misalkan ditumbuk lah, diseleb lah sampai menjadi suatu produk yang bisa dijual. Petani jagung pun juga demikian. Setelah dipanen itu butiran jagungnya
apa itu, dikeringkan dulu ya. Jual jagungnya juga nggak bisa langsung ya, harus banyak sekali ya. Kalau ya susah kalau kita mau direct selling misalkan, bisa aja sih, tapi apa itu volumenya besar, misalkan karungan atau kiloan itu terlalu besar. Tapi kalau jamur ya, kita petik, kita bisa jual langsung, dan bisa langsung dimasak, diolah. Karena komoditi jamur ini unik ya, dia bisa sebagai substitusi sayur, juga bisa sebagai substitusi daging ya. Misalkan kita masak sama capcay itu bisa, kita tumis bisa, kita masak soto jamur juga bisa, rawon jamur juga bisa, pengganti daging ya, atau rendang jamur juga bisa. Jadi unik ya. Nah, ini yang ingin saya share sama teman-teman ya. Seharusnya ya, petani jamur itu bisa mudah sekali untuk menjadi pengusaha ya. Jadi jangan berhenti di level sekedar petani jamur ya. Anda harus naik level lagi, Anda harus belajar lagi bagaimana sekaligus menjadi pengusaha jamur itu. Cirinya pengusaha itu gampang ya, mau jualan ya. Sekali lagi saya ulangi, mau jualan, bukan bisa jualan ya. Bisa nggak bisa itu bisa kita pelajari ya. Meskipun Anda tidak bakat pun itu bisa kita pelajari. Tapi kalau sudah Anda nggak mau, ya sudah, habislah itu ilmu itu, nggak akan tercurah ke kita. Makanya kata yang tepat adalah pengusaha jamur itu cirinya satu, mau jualan ya. Sebentar ya. Ada tamu tuh, ya. Dengan keunggulan komoditi jamur yang begitu ya, sangat sayang sekali kalau Anda tidak sekalian menjadi pengusaha jamur ya. Dan skill dasar menjadi pengusaha itu adalah mau jualan ya, bukan bisa nggak bisa, tapi mau jualan. Kalau Anda sudah ngomong aku nggak bisa jualan ya sudah, close itu. Artinya Anda tidak ada passion, tidak ada hasrat, itu susah. Tapi kalau Anda bilang mau meskipun tidak tahu caranya jualan, itu bisa jadi Anda mau mempelajari bagaimana ilmu menjual sesuatu. Itu skill dasar sebelum menjadi pengusaha ya, menjadi pengusaha, sebelum Anda belajar ilmu pengusaha yang lain. Jadi di bidang jamur menurut saya Anda boleh setuju atau tidak, seharusnya kita sebagai petani jamur ya, itu punya pasar yang direct selling dan pasar bakulan. Jadi itu kita harus punya semua. Tidak peduli kamu budidaya 500 backlog, 1000 backlog, 10.000 backlog, atau 20.000 backlog, atau 100.000 backlog, seharusnya kita punya itu semua ya. Jadi ada pasar direct selling, ada pasar yang kebakulan pasar ya. Kenapa begitu? Jadi begini ya, bayangkan kalau saya itu, ini saya bukan bermaksud riak ya, saya ini tidak bermaksud untuk riak itu mempertontonkan atau sombong, enggak lah. Semoga saya dijauhkan dari itu. Kita harus punya pasar itu semua. Dan kita bisa menjual harga lebih lagi. Ya, kalau
kita bisa menjual harga yang lebih ya, dengan margin yang sisi keuntungan yang lebih besar, itu banyak sedikit, bukan sedikit banyak, banyak sedikit itu akan menopang usaha kita, ya, akan menopang keberlangsungan usaha kita, ya, menopang keberlangsungan budidaya kita, ya. Sedangkan kalau kita cuman punya pasar bakulan ya, yang attitude-nya, yang sikapnya itu mungkin hampir sama ya, mungkin hampir sama di tiap daerah ya. Jadi kendala saya itu kalau kita hanya punya pasar bakulan ya, atau tengkulak, itu coba sebutkan ciri-cirinya kalau kita cuma punya pasar bakulan ya. Kalau saya ini ya, nggak tahu sama apa enggak. Nomor 1, rewel ya, nyocot katanya orang Jawa, nyocot, yang kuning lah, yang basah lah ya, macam-macam lah. Yang kedua, masalah pembayaran ya. Masalah pembayaran itu biasanya termin ya. Ada yang seminggu sekali bayar, ada yang 3 hari sekali bayar, ada yang cukup ngamek istilahnya, jadi sekali besok baru dibayar. Sama apa enggak? Apakah bagian bakul-bakulan? Lalu yang store bakulan pasar, apakah yang punya pasar bakulan apakah juga begitu? Bakulan bayarnya. Coba saya direspon betul apa enggak. Kalau sama ya kita senasib. Bagaimana attitude-nya orang-orang pasar bakulan? Maaf ya, saya sambil makan. Bagi yang baru hadir, saya tadi baru disiapkan makan. Agak telat saya makan malam ya. Suaranya agak putus-putus. Tes. Masih putus-putus? Tes 1, 2, 3. Apakah masih putus-putus, saudara-saudara? Tes 1, 2, 3. Gimana? Masa agak putus-putus? Ini udah bagus lagi. Oke. Rewel tapi asik, disenyumin aja. Ya, saya kira Anda setuju ya kalau kita setor bakulan itu ya begitulah kurang lebih ya. Semoga cuman saya aja yang begitu ya. Jadi ya begitulah pasar, Mas. Emang kita yang harus lebih aktif berkomunikasi dengan bakul. Ya, ini dari Sony. Ya. Jadi itulah yang dulu saya punya pikiran begitu ya. Jadi kita tidak bisa pasrah bongkotan ya. Hasil panen kita cuman diambil ke pasar bakulan aja. Nah ini Mas Bambang rewel pasti nih Mas, yang jamurnya gak habis besoknya nggak ambil lagi. Nah ya kurang lebih sama lah, kesimpulannya kurang lebih sama. Ya itulah yang menyemangati kita. Bagaimanapun ya, pembeli itu selalu ada, entah somewhere di luar sana ya. Kenapa kita harus lewat bakulan? Kenapa harus kita lewat pasar bakulan? Walaupun saya sendiri juga bakul jamur ya, tapi ini kita bicara ilmu ya, kita bicara logis saja. Kenapa kita harus memasarkan lewat bakul ya atau tengkulak, kalau kita sendiri sebetulnya sangat punya potensi untuk memasarkan
atau menjual jamur panen kita sendiri, ya. Sangat bisa dengan teknologi informasi yang semasif sekarang ini, pada zaman sekarang ini sangat-sangat bisa, asalkan Anda mau, ya. Asalkan Anda mau, bukan, jadi pertanyaannya bukan bisa nggak bisa, ya. Mau nggak mau, ya. Kalau nggak bisa itu bisa dipelajari, tapi kalau sudah nggak mau ya sudah selesai. Jadi antara mau nggak mau dan bisa nggak bisa, asalkan Anda mau saja itu. Jadi kenapa saya punya pikiran saya harus punya market direct selling, ya, atau pasar jual langsung, karena capek, ya, capek kita melayani bakulan, ya. Begitulah, bakulan itu kalau nggak dicocoti, ya gitulah, yes. Yang jamur kuning lah, jamur basah lah, ya, alasan timbangan kurang lah, yang barang kembali lah, pembayarannya masih besoknya lagi, yang diutang yang kurang, dan seterusnya, ya toh. Loh, halo, tes, ini gimana ini suara saya? Masih putus-putus apa? Kayaknya ini saya cek sudah bagus ini. Oke, saya lanjut ya. Kayaknya masih bagus ini, bos. Jadi itulah yang mendasari kenapa kita harus punya pasar direct selling, ya. Ini bukan bermaksud untuk riak, ya, tapi saya beritahu, ya. Saya sebetulnya sering kali saya ungkapkan, ya. Misalkan pakai ilmu gampang aja yang sederhana. Pakai radius, ya. Pakai radius 5 km di sekitar kita, atau di sekitar rumah kita, atau di sekitar budidaya kita. Pakai radius saja. Coba kita hitung, dalam radius 5 km itu ada berapa catering misalkan, atau ada berapa sekolahan, atau ada berapa warung lalapan atau warung nasi yang menjual jamur, atau ada berapa warung crispy, ya, yang menjual jamur. Coba kita main radius, kita survei kecil-kecilan saja, radius 5 kilo aja. Coba kita tawarkan, ya. Bagaimana cara menawarkannya, Mas? Ya sudah, tawarkan. Bawa jamur, atau enggak, kalau perlu enggak bawa jamur, kalau ada jamurnya bawa jamurnya, kalau enggak ada jamurnya ya bawa diri Anda, bawa mulut Anda. Saya punya jamur, apakah Anda mau menerima? Saya punya sekian, harganya sekian. Gitu aja. Sesimpel itu, tawarkan. Ya. Itu pelajaran pertama untuk berjualan, melatih mental. Ya, banyak orang tidak pede untuk jualan, padahal jualan itu simpel sekali. Ya, dan Anda bukan nggak bisa. Biasanya itu nggak mau. Tinggal mau nggak mau, bukan bisa nggak bisa. Kalau bisa nggak bisa dipelajari. Ya, jadi sesimpel itu, main radius saja. Ini sering kali saya sampaikan, radius misalkan 5 km. Kalau terlalu besar atau terlalu kecil ya sesuaikan, ya. Misalkan 10 km kalau yang domisilinya yang di luar pulau. Nah, kalau di Pulau Jawa mungkin, ya, kalau terlalu besar skupnya kecilkan lagi, 13 meter atau 4 km atau 3 km. Anda hitung berapa itu warung jamur yang ada di tempat Anda, atau rombong-rombong crispy atau catering. Coba tawarkan, saya punya jamur, saya jual harga sekian, ya. Saya bocorkan, ya, kita di Malang itu
harga rata-rata ya, harga rata-rata dari petani itu 10.000 sampai 11.000 rupiah kalau kita setor pasar bagulan ya, kalau kita setor pasar bagulan. Tapi kalau kita jual langsung ya, kalau kita jual langsung itu kita bisa menjual sekitar 14.000 sampai 15.000 rata-rata ya. Jadi kalau Anda yang ngikuti saya tuh jual buka lapak di pinggir jalan. Ini salah satu tips juga, buka lapak di pinggir jalan ya. Buka lapak di pinggir jalan itu saya kemasi satu kantong plastik, satu kantong kresek plastik yang tanggung itu 650 gram sampai 700 gram ya. Itu kita jual 10.000 ya. Kita jual 10.000. Bayangkan itu berarti ketemunya per kilo kalau 700 gram itu sekitar 14.285 kalau nggak salah. Kalau 650 gram itu sekitar 16 ribuan kalau nggak salah per kilo, ketemunya per kilonya. Jadi simple ya, simple asalkan kita mau coba. Direct selling ini dari Sony ya, direct selling asli mantap mas, apalagi kalau sampai hitungan kita corporate dengan hotel, resto ataupun dengan pengusaha olahan jamur. Ya, sangat make sense ya, sangat masuk akal. Dan itu harus dibangun, bro, harus dibangun ya. Jadi orang tuh biasanya lihat, aduh, angel gitu kan, susah. Padahal belum pernah dicoba gitu loh. Sudah atau sebaliknya, wah itu kalau lihat temannya yang sudah jalan ya, wah iya dia modalnya ini, modalnya begitu, dia punya link ini ya, komen, biasanya cuma komen tapi nggak pernah nggak pernah action ya. Coba. Dan saya selalu bilang begini sama teman-teman yang tidak biasa jualan dan mau jualan ya, bukan terus bilang nggak bisa, yang mau mencoba jualan. Biasanya begini, hari pertama itu lakunya cuman 1 bungkus. Wah itu bagus itu. Bagus gimana sih? Cuman laku 1 bungkus, jualan 10 bungkus atau 20 bungkus cuman laku 1 bungkus. Itu bagus itu. Kalau menurut saya itu bagus. 1 bungkus itu sangat bagus itu. Daripada kamu hanya mengamati dari jauh tidak melakukan sesuatu. Anda tahu dari 1 bungkus yang laku itu, kalau pelayanan Anda itu prima, barangmu itu bagus, produkmu itu bagus ya, dari 1 itu minimal dia akan bilang temannya, teman dekatnya, pacarnya atau keluarganya. Dari 1 itu menjadi 2, dari 2 menjadi 4. Iya, butuh waktu, tapi itu harus dimulai ya. Jangan dilihat aja, jangan direncanakan aja. Gak bisa bro, harus dimulai. Dan itu tidak terjadi instan ya. Dan jangan berharap kamu jualan sekarang bisa langsung laris. Gak mungkin, kecuali kalau jualanmu di bazar ya, di bazar. Di bazar yang sudah dikondisikan, kamu bisa langsung jualan, langsung laris ya. Saya pernah jualan rice ball jamur ya, rice ball jamur, kemudian stick jamur, bistik maksudnya, bistik jamur. Itu saya ikut bazar, otomatis laku banyak karena itu pasar sudah dikondisikan ya, pasar sudah dikondisikan. Jadi langsung jualan, langsung rame langsung. Tapi kalau Anda baru memulai jualan ya, terutama di pinggir jalan, kemudian door to door, dari pintu ke pintu, belusuan keluar masuk kampung, dari rumah ke rumah, jangan berharap laku lah. Salah kalau Anda berharap laku. Sedikit saja berharap laku. Apa yang diharapkan pertama adalah Anda dikenal ya. Anda dikenal bahwa Anda jualan jamur, jualan produk
A, B, C. Dalam hal ini jamur, ya Anda dikenal Anda jualan jamur. Itu dulu, jangan berharap lebih. Dibangun itu, pasarnya dibangun. Butuh waktu. Kalau kita analogikan Anda produksi ya, Anda produksi suatu backlog, itu tidak bisa jadi sehari, minimal berapa itu? Produksinya kalau itu minimal 2 hari. Ya, kalau jumlah kecil bolehlah sehari, tapi sampai jadi keluar jamur itu masih tunggu 30 hari atau 45 hari baru keluar jamur yang mau dijual. Begitupun jualan, bro. Begitupun jualan itu harus dibangun, harus dimulai. Dan Anda tidak bisa instan harus laris. Nggak bisa. Itu juga harus dibangun, butuh waktu. Semua itu ada prosesnya. Seperti kita membuat bibit, seperti kita membuat backlog. Nggak bisa langsung jadi, nggak bisa langsung keluar jamur, atau nggak bisa langsung nggak ada yang kontam, nggak bisa. Itu semua ada prosesnya. Demikian kita berjualan, ya. Berjualan. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Karena ini panjang ini. Saya ingin menyemangati teman-teman semua bahwa sangat-sangat mudah untuk menjual produk kita itu jamur ya. Dibanding produk-produk pertanian yang lain ya. Jadi jangan berhenti untuk sekedar menjadi petani jamur. Jangan nanggung banget. Naiklah level menjadi pengusaha. Konsep dasar marketing yang sering diabaikan ini Mas, branding. Ya mungkin lah personal branding, bangun nama, ya boleh lah. Tapi saya nggak pengen pakai bahasa bisnis yang seperti itu ya. Ya saya tahu personal branding, saya tahu branding, tapi enggak lah, yang kita hadapi ini kan bukan petani milenial semua ya, yang tahu personal branding, yang tahu branding, enggak lah. Ya kita pakai bahasa-bahasa yang mudah aja dicerna. Intinya jangan terlalu berharap ya, jangan terlalu bergantung, terutama petani yang di bawah 10.000. Petani-petani kecil ya, yang 5.000, yang 10.000. Jangan terlalu bergantung kepada pasar bakulan ya. Karena pasar bakulan itu ya Anda tahu sendiri ciri-cirinya ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Dan Anda harus siap-siap sakit hati ya. Harus siap-siap patah hati kalau Anda terlalu berharap pada atau bergantung pada pasar bakulan. Maka dari itu ya, cobalah mulai sekarang ini, cobalah Anda mau jualan ya. Ya, Anda mau jualan dulu ya. Jangan katakan nggak bisa, adanya itu mau atau mau. Kalau Anda sudah mengatakan nggak bisa ya sudah, itu akan tertutup. Tapi kalau Anda sudah berani mengatakan pada diri Anda itu, saya mau jualan, insya Allah nanti akan sugesti semua nanti, tubuh kita ini, otak kita, ya tangan kita, ya cara berpikir kita, bagaimana mempelajari ilmu berjualan. Ini sudah berapa menit ya? Ini agak lama nih. Betul Mas, bikin bibit pusing sekali, gagal terus, ratusan gagal, butuh waktu memang, tapi semakin lama kelamaan diasah terus, alhamdulillah hampir setiap bikin jadi, semua butuh kesabaran. Ya memang betul, ini dari Pak Bambang, terima kasih ya. Memang betul ya, semua itu ada prosesnya. Ya, seperti saya bilang tadi, saya ulangi, semua itu ada prosesnya. Anda membuat bibit ya, Anda membuat bibit tidak mungkin dalam 1 hari atau 2 hari itu langsung bisa, langsung mahir, langsung jadi, nggak mungkin. Sama dengan Anda membuat backlog ya, nggak mungkin. Walaupun Anda mahir pun itu masih butuh
45 hari, 40 hari, 30 atau 40 hari menemukan sebuah jamur. Yang lebih umum lagi ya, Anda ketika membangun rumah tidak mungkin dibangun dalam sehari. Jadi Anda harus menyiapkan fondasinya, masih menata batakannya, mengapa menyiapkan ruangan tamu, ruang tidur, kamar mandi dan seterusnya. Begitupun pula dengan jualan, saudara. Jualan pun juga demikian. Gak mungkin Anda itu jualan nasi langsung laris, itu gak mungkin. Gak mungkin, kecuali yang saya sebutkan tadi ya, di tempat-tempat tertentu seperti pada saat bazar ya. Itu boleh lah, mungkin lah. Tapi kalau Anda jualan di pasar atau buka lapak di mana, itu gak boleh kita berharap terlalu banyak langsung laris, gak bisa. Sama analoginya sama kita membangun rumah tadi, sama analoginya sama kita belajar membuat backlog, bibit dan seterusnya. Tidak mungkin langsung mahir, itu butuh proses, butuh waktu. Ada satu cerita menarik. Saya tuh pernah membeli membeli rujak cingur. Anda tahu rujak cingur ya? Rujak cingur saya beli di daerah Lawang ya, di dekat pasar. Jadi tempatnya itu masuk, guys, masuk sempit gangnya ya. Terus warung atapnya itu pendek, nggak terlalu tinggi, asbes ya. Asbes berarti itu panas ya. Tempat makannya ala kadar ya. Tapi apa, ramenya nggak mufakat. Apa istilahnya, rame ini gue orang umum. Yang beli itu larisnya nggak karu-karuan, sampai antri-antri dan bermobil-mobilan ya. Mungkin yang Malang atau yang daerah Bulu Lawang ini tahu ini. Saya cuma sekali ke sana dan saya takjub, gila ini. Lapaknya itu nggak besar, cuma 3x4 paling, 4x4 atau 3x4. Tapi itu yang beli bermobil-mobil ria ya, tempatnya itu nyelempit masuk, parkirnya itu nggak enak. Dari parkir itu kita masih jalan masuk ke gang sempit. Nah, apa rahasianya ya? Setelah saya tanya ya, ibu siapa gitu, saya agak lupa. Bu, sejak kapan jualan jamur? Beliau menjawab, kalau nggak salah sejak tahun 1976 atau 86 apa 76 sampai hari ini. Ya sudah, saya sudah tahu jawabannya. Ya, jadi itu sudah menjawab semuanya. Jadi beliau membangun bangunannya, pondasinya itu menjadi yang laris sampai sekarang itu dari puluhan tahun yang lalu. Sejak tahun 76 atau 86. Jadi ibarat tanduran atau tanaman atau pohon itu sudah mengoyot ya. Dan sudah banyak dikenal. Jadi jangan heran kalau yang beli itu bermobil-mobil ria, bermobil-mobilan dan berantri-antri ya. Nah, kita di zaman modern ini bisa mengejar itu ya dengan teknologi, asalkan kita mau. Saya kira cukup itu ya, agak terlalu lama. Jadi saya seperti biasa tidak ingin menyimpulkan sesuatu, saya cuma ingin berbagi dan berdiskusi. Kalau Anda mendapatkan sesuatu dari sini ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya alhamdulillah. Ya, namanya kita berdiskusi. Semoga bermanfaat. Saya doakan pasar ini akan segera normal. Ya, jadi dari cerita-cerita tadi mungkin Anda bisa
petik hikmahnya. Kalau misalkan besok terjadi lagi kelesuan pasar ini, Anda sudah tahu harus berbuat apa. Oke, selamat malam, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.